a few words about these matches? Yes, look, yesterday we made a technical decision to go with the second team because Dresden is a team that is in our league, also the previous weekend in Legionovo we played against them, so we thought it was a good opportunity to put this old second team and play against Dresden, and Dresden is a tough team, so they could win 3-1. Kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi ke klub Divisi 2 Turki, Manisa BBSK, benar-benar menggemparkan kancah voli Eropa. Tak hanya disambut heboh oleh publik Turki dan Asia, kini giliran pelatih kawakan asal Spanyol, Guillermo Naranjo Hernandez, yang terang-terangan menyuarakan kekhawatirannya. Pelatih SC Potsdam itu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar kabar resmi bergabungnya Megawati ke Manisa BBSK. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media voli Jerman, Hernandez menyampaikan komentarnya yang penuh nada serius. Jujur, saya tidak mengerti kenapa pemain sekelas Megawati bermain di Divisi 2. Dia seharusnya ada di Sultanlarligi bersama Eczacıba, Vakfbank, atau Fenerbahce. Mega bukan pemain biasa. Dia senjata mematikan yang bisa mengubah arah pertandingan dalam hitungan detik, ujar Hernandez. Pernyataan mengejutkan itu memicu perbincangan luas di kalangan pengamat voli Eropa. Bahkan beberapa menyebut ini sebagai sinyal ketakutan dari pelatih Eropa terhadap ancaman baru dari tim divisi bawah yang kini diperkuat oleh salah satu oposite terbaik Asia. Hernandez yang timnya pernah 2 kali berhadapan dengan tim Mega di kejuaraan internasional juga menambahkan, "Saya pernah melihat langsung bagaimana dia bermain. Smashnya seperti palu godam, presisi, dan cepat. Jika Manisa BBSK membangun tim di sekelilingnya, maka mereka bukan hanya promosi, tapi bisa langsung menjadi ancaman di Sultanlar musim depan." Dengan kedatangan Megawati, Manisa BBSK kini menjadi sorotan utama di bursa transfer voli Turki. Klub yang sebelumnya jarang diperhitungkan ini perlahan membangun skuad ambisius demi target besar, promosi ke Sultanlarligi 2025-2026. Kehadiran Megawati diyakini akan menjadi fondasi utama tim. Dalam beberapa sumber internal klub, dikabarkan bahwa Presiden klub, Cengiz Ergun, siap mendatangkan 2 bintang asing lainnya untuk membentuk Dream Team di Divisi 2. Dengan Mega, Manisa bisa jadi tim yang tak terkalahkan. Dia adalah tipe pemain yang membawa mental juara ke ruang ganti, ke lapangan, dan ke dalam semangat seluruh tim, ujar salah satu asisten pelatih Manisa yang enggan disebut namanya. Kepindahan Megawati juga disambut hangat oleh para fans voli di Turki dan Indonesia. Di media sosial, tagar Megatron to Manisa langsung menjadi trending topik. Banyak netizen mengomentari bahwa Mega akan menjadi senjata rahasia Divisi 2 dan menjadikan pertandingan Manisa sebagai tontonan wajib musim ini. Mega bisa jadi pemain terbaik di seluruh liga musim depan. Bahkan klub Divisi 1 harus mulai memantau Manisa dari sekarang, tulis akun voli Turki di Twitter. Sementara itu, beberapa fans SC Potsdam secara terbuka menyatakan penyesalan karena klub mereka gagal mendatangkan Mega. Beberapa bahkan menyebut bahwa klub Jerman kini harus bersaing keras di pasar transfer, agar tidak tertinggal dari gebrakan tim-tim luar negeri. Banyak pengamat yakin bahwa keputusan Megawati bermain di Divisi 2 bukan karena keterbatasan kemampuan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Manisa BBSK. Mega sendiri belum memberikan pernyataan terbuka soal alasan memilih Manisa, namun banyak yang menyebut proyek besar klub dan janji promosi menjadi daya tarik utama. Mungkin Sultanlarligi akan menyesal, karena saat mereka mencari bintang luar negeri, mereka membiarkan permata seperti Megawati turun ke Divisi 2, yang justru akan menghancurkan semua lawannya di sana, tulis kolumnis voli dari TRT Sport. Musim depan belum dimulai, tapi satu hal sudah pasti, kehadiran Megawati telah mengubah segalanya. Dan bahkan pelatih sehebat Guillermo Naranjo Hernandez pun tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Kepindahan Megawati Hangestri Pertiwi ke Manisa BBSK terus mengguncang dunia voli Eropa, dan kini terungkap fakta baru yang membuat situasi semakin dramatis. Pelatih SC Potsdam, Guillermo Naranjo Hernandez, ternyata sudah sejak tahun lalu ingin merekrut Megawati, namun keinginannya tidak mendapat dukungan dari presiden klub. Dalam pernyataan terbaru yang disampaikan ke media Jerman,
Guillermo mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada pihak manajemen klub yang mengabaikan visinya. Saya sudah menyampaikan langsung kepada presiden klub sejak musim lalu bahwa saya ingin Megawati bergabung. Saya sudah mengikuti statistik dan perkembangan karirnya, dan saya tahu dia akan menjadi pemain besar, ujar Guillermo dengan nada kecewa. Tapi saat itu, tidak ada langkah konkret, tidak ada negosiasi. Sekarang saya hanya bisa melihat dia bergabung dengan klub lain, dan lebih buruknya, saya harus melihat dia memperkuat lawan yang makin berbahaya. Lanjutnya, keputusan Manisa BBSK merekrut Megawati kini terbukti menjadi langkah revolusioner. Klub yang musim lalu hanya berstatus sebagai tim mediocre di Divisi 2, tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius bagi seluruh kontestan liga. Guillermo pun mengakui kekhawatirannya secara terbuka. Saya takut, Megawati bukan pemain yang bisa kamu anggap remeh. Dia punya mentalitas petarung, pukulan yang mematikan, dan pengalaman internasional. Kalau dia memimpin Manisa BBSK, saya yakin mereka akan naik ke Sultan Lar Ligi dengan mudah, ucap Guillermo. Media Jerman menilai komentar tersebut sebagai bentuk frustrasi sekaligus pengakuan telak bahwa klub-klub top Eropa sedang tertinggal dalam berburu talenta Asia. Dalam laporan lanjutan dari media Sport 1 Germani, disebutkan bahwa internal SC Potsdam kini tengah menghadapi tekanan dari para supporter. Banyak yang mempertanyakan mengapa klub tidak serius mengejar Megawati, padahal pelatih sendiri sudah mengusulkannya sejak awal. Guillermo tahu apa yang dia lakukan, tapi sayangnya manajemen klub saat itu terlalu lamban, terlalu hati-hati. Dan sekarang, kita melihat dampaknya. Seorang Megawati malah jadi senjata rahasia Manisa BBSK, bukan milik kita, tulis seorang pengamat di kolom opini. Sementara para fans SC Potsdam meluapkan kekecewaan di media sosial, suasana kontras terlihat di kubu Manisa BBSK. Para pendukung klub Turki ini justru semakin bersemangat menyambut musim baru, bahkan yakin tim kesayangan mereka bisa mencetak sejarah promosi ke kasta tertinggi Sultan Lar Ligi. Terima kasih Potsdam. Karena tidak serius, sekarang kami punya Megatron, tulis seorang fans Manisa di X, Twitter, disambut gelak tawa dan komentar bangga dari netizen Turki. Kini, semua mata tertuju ke Megawati dan Manisa BBSK. Apakah Mega benar-benar bisa membawa klub kecil ini naik kasta? Dan apakah Guillermo Naranjo Hernandez akan jadi pelatih pertama yang merasakan hukuman langsung dari keputusan manajemen yang tak mempercayainya? Yang jelas, satu pelajaran penting muncul. Jangan pernah meremehkan saran seorang pelatih berpengalaman, terutama jika nama yang dibicarakan adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Kabar bahwa pelatih SC Potsdam Guillermo Naranjo Hernandez pernah ingin merekrut Megawati namun ditolak oleh presiden klub, sontak membuat para penggemar Megawati Hangestri ikut bersuara di media sosial. Mereka menilai keputusan manajemen Potsdam sebagai blunder fatal.